Salam sejahtera. Kali ini di video ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial dan juga materi mengenai SCADA itu di Indosoft Web Studio, khususnya di pembelajaran tentang security dan web team client. Nah, di sini ada modul yang sudah saya buat. Ini ada banyak cara ya, ada intro security, cara konfigurasi access level, security system, konfigurasi groups, user, log on, log off, block unblock user, dan masih banyak yang lain. Sekarang kita masuk ke intro security ya. Jadi security di sistem SCADA itu atau di sebenarnya SCADA banyak ya. Salah satu yang kita pakai untuk desain SCADA gitu adalah Indosoft Web Studio atau IWS. Nah, IWS itu ini yang saya klik. Ini versi edukasional. Nah, security itu fungsinya untuk membatasi akses sesuai dengan level user yang ada di dalam pabrik. Misalnya untuk tentu kita ingin memberi batasan untuk hak akses bagi setiap pengguna SCADA tersebut. Misalnya untuk operator dan engineer itu pasti berbeda ya. Misalnya operator itu aksesnya itu hanya sebatas untuk pengoperasian saja, jadi hanya bisa on off ataupun hanya bisa input nilai target mesin, misalnya mesin ini mesin cetak, targetnya nyetak 100 produk misalnya hanya bisa seperti itu. Sedangkan untuk level engineer mungkin nanti bisa akses yang lainnya seperti akses kecepatan, settingan kecepatan atau akses development software-nya, bisa akses untuk mengubah fungsi tombol dan sebagainya lagi. Nah, proteksi juga security ini juga bisa memproteksi file-file yang sudah kita buat. Misalnya kita udah desain sistem SCADA nih. Nah, hanya kita bisa memberikan password atau semacam proteksi keamanan terhadap file yang sudah kita buat, sehingga tidak sembarangan orang bisa mengotak-atiknya. Hanya yang tahu kodenya saja yang bisa mengotak-atik file yang sudah kita kerjakan. Nah, di sini ada beberapa macam model security yang dapat digunakan di dalam Indosoft. Itu ada 4, ada local only, ada distributed server, ada distributed client, dan juga ada domain LDAP. Nah, kalau yang lokal ini biasanya digunakan untuk dalam lingkup pengembangan project ya atau development project. Jadi security-nya itu hanya berlaku pada project di mana security-nya itu dibuat. Jadi misalnya di project yang lagi kita kerjain, kita buat security, kalau local only itu hanya berlaku di project itu saja, nggak berlaku di project yang lainnya. Nah, kemudian ada distributed server. Nah, ini hampir mirip dengan local only, tapi konfigurasi security yang ada di project dengan security system modenya distributed server, maka konfigurasi security di project yang kita buat distributed server ini, itu dapat digunakan oleh project-project lainnya yang project security-nya menggunakan mode distributed client. Jadi si distributed client ini bisa mengambil konfigurasi sistem security dari project yang punya modenya itu distributed server. Jadi yang si server ini bisa bagi konfigurasi security-nya ke distributed client ini. Sedangkan kalau pakai LDAP itu kita seperti membuat suatu standar ya, yang
dapat digunakan untuk mengatur user dan groups melalui berbagai aplikasi yang berbeda, tapi harus dalam satu jaringan. Nah, kalau ini bisa menggunakan domain server yang sama, tapi harus compatible dengan LDAP ini ya. Kita bisa pakai Microsoft Active Directory untuk Windows dan juga OpenLDAP untuk yang Linux. Tapi perlu diingat ya, LDAP ini kita hanya memberikan data mengenai username, password, dan member dari masing-masing grup. Sedangkan yang lainnya misalnya hak akses ataupun password, maksudnya bukan password username ya, maksudnya seperti password yang lain itu harus kita atur sendiri dalam project tersebut. Jadi domain LDAP ini kita hanya atur misalnya di project 1, 2, 3. Kita atur satu domain itu dalam project ini ada usernya siapa aja begitu. Jadi semua data user itu bisa dipakai user dan grup untuk project tersebut. Tapi untuk settingan yang lainnya kita harus setting sendiri dalam projectnya. Dengan kalau yang distributed tadi itu beneran seperti copy paste satu sama lain gitu. Semua settingan, semua user group semua jadi sama. Nah, access level itu ada nilainya kalau di Windows itu 0 sampai 255. Jadi kita bisa memberikan akses level ke objek-objek yang ada di dalam SCADA kita ya, dalam project SCADA. Kita bisa memberikan akses level yang berbeda-beda. Sehingga kita bisa menentukan misalnya kita mau buat objeknya itu misalnya ada box untuk input nilai ataupun input parameter lah di dalam sistem mesin kita. Nah, jadi kita akan memberikan akses level ke objek tersebut sehingga user yang punya akses level tersebut lah yang bisa mengaksesnya. Misalnya suatu item itu punya akses level rentangnya 10 sampai 30. Terus ada objek lain lagi, kita katakan objek A itu akses levelnya 1 sampai 15. Objek B itu punya akses level misalnya objek 1, item 1 lah ya, kita katakan item 1 punya akses level itu 8, item 2 itu 12, item 3 25, item 3 32. Sedangkan seorang user A itu punya akses level kita buat 1 sampai 15. Lalu user B itu akses levelnya 10 sampai 30. Maka kita dapat simpulkan itu item 1 yang punya akses level 8 itu hanya bisa diakses oleh user A. Sedangkan item 2 yang punya akses level 12 itu bisa diakses user A dan B. Item 3 yang punya security access level 25 hanya bisa diakses oleh user B saja. Sedangkan item 4 itu tidak dapat diakses oleh kedua user karena dia sudah di luar dari akses level yang dimiliki user. Nah, kalau misalnya kita kasih objek tersebut, objek atau item itu akses levelnya 0, maka dia jadi bisa diakses oleh semua user ya. Nah, kita bisa mulai tutorialnya itu cara memberikan akses level untuk berbagai item ya yang ada dalam project. Kita buka dulu Indosoft ya. Ini Indosoft Web Studio versi 8.1, versi edukasional. Oke, ini saya kalau baru buka dia biasa langsung buka project terakhir yang masih dibuka. Ini hanya contoh saja. Ini kalau misalnya kita run
Ya, ini seperti ini. Sekarang tanggal 20 bulan 7 2021. Ya, kita exit dulu. Oke, sekarang kita mulai. Kita ingin memberikan konfigurasi akses level. Nah, item-item yang ada di project itu ada beberapa ya. Misalnya kita ingin memberikan akses level untuk screen. Ini ada tata caranya, itu kita bisa buka screen atribut dialog. Kita bisa klik kanan pada bagian mana saja di screen, kemudian kita pilih screen atribut. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa isi security access levelnya. Oke, sekarang kita coba ya. Misalnya di header ini, kita kasih security levelnya itu misalnya kita kasih 15. Kalau header kan semua orang bisa lihat biasanya. Kita kasih 5 misalnya. Ini sekarang dia punya security itu 5. Kemudian misalnya kita ingin memberikan akses level untuk objek ya. Objek itu bisa button ataupun bisa teks ya. Ini misalnya pada teks kita tetap klik kanan pada objek tersebut, kita kasih security levelnya. Ini bisa string ya. Ini kan bisa diisi ini stringnya ini. Kita properties. Nah, di sini security, oh ini sudah saya setting kemarin 12. Oke. Integernya harus positif. Atau apa? Unsigned tipenya. Unsigned integer itu nggak ada yang negatif. Kita kasih tetap aja 12 ya. Oke, tadi itu kita udah kasih security level aksesnya. Kemudian kita itu bisa kasih akses level itu untuk worksheet juga. Misalnya kita ingin kasih itu ke worksheet. Di mana worksheet? Oke, kita lanjut yang worksheet ya. Yang worksheet kita mau kasih access level itu worksheet misalnya alarm worksheet dan yang lain-lain itu bisa kita buat dulu worksheetnya, nanti kita klik bisa ada akses levelnya. Kemudian kita bisa konfigurasi ya security server, security system. Nah, untuk men-setting ini ada sebelumnya untuk menkonfigurasi server security system, kita bisa gunakan wizard untuk konfigurasi security. Itu ada di project terus di configure ya. Nanti akan muncul wizardnya seperti ini. Kita bisa kita praktekkan langsung seperti ini contohnya. Di project. Nah, ini saya sudah ada password karena saya udah kasih passwordnya. Saya udah setting security di project ini. Ikut passwordnya, kita bisa masuk. Nah, ini karena saya udah setting, jadi dia muncullah security system seperti ini. Biasa kalau pertama kali setting dia munculnya wizard seperti ini ya. Nah, ini kalau kita anggap kita misalnya baru mulai buat,
Ini kalau di overview-nya nampak nih ada user sama group. Nah, kalau misalnya saya nggak centang ini, nggak saya klik ini, saya biarin begini, maka dia nggak ada password-nya tadi. Ini kita enable supaya ada password-nya kalau ada orang mau configure security system kita. Nah, ini security mode ada banyak ya. Seperti yang dijelaskan tadi ada 4, itu ada local only, ada distributed server dan client, ada juga domain. Kalau local only kita nggak perlu server setting, kita perlu next. Nah ini kalau misalnya kita mau buat group, ini saya guess itu saya kasih security level 1 sampai 15, ini juga engineer ini saya buat bisa akses semua lah. Operator saya batasi 1 sampai 30 misalnya ya ini. Kalau kita mau buat grup, kita tekan new saja. Misalnya kita mau grup tutorial misalnya. Oke, nah ini ada grup tutorial. Kita kasih akses levelnya, bisa akses semua dulu ya. Ini kalau runtime akses itu maksudnya kita bisa akses apa yang bisa kita lakukan ketika project ini runtime. Kalau engineering itu apa yang bisa kita akses selama project ini lagi di development, atau kayak sekarang ini kan lagi development. Kita bisa modify text, screen, dan lain sebagainya. Nanti kita akan lebih perdalam lagi fungsi-fungsinya ini. Kemudian kita masuk ke user setting. Misalnya kita mau buat user, ini ada engineering Ricky. Misalnya kita buat lagi user baru. Nah, tutorial Ricky. Nah, ini nanti kalau yang ditampilin itu nama username ya. Kalau full name ini kita kasih nama kita aja. Johannes. Dia kasih password yang kita inginkan. Nah, kita bisa assign si user ini mau ke grup mana. User bisa lebih dari satu grup ya. Misalnya kita masukin ke tutorial, kita mau masukinnya ke engineer, mau masukin ini semua juga bisa. Jadi kita kasih dia ke grup, grup tutorial aja. Yang lainnya kita keluarin. Oke. Oh. Jadi user full name itu nggak bisa sama ya, sama yang lain. Kita buat user full name-nya itu, kita tambah S saja 1 ya. Oke. Kita bisa setting, nanti kita akan lanjutkan settingnya itu di tutorial berikutnya. Kemudian next. Ini sudah finish, kita udah configure berarti security system kita. Jadi kita pakai local mode ya, di sini ada nampak local mode. Security system is enabled, kita finish. Nah, kemudian misalnya kita mau pakai yang server tadi, kita coba setting ya. Next, dan distributed server. Kalau distributed server itu nggak bisa setting karena kita yang jadi induknya, kita yang jadi mainnya, kita jadi kepalanya gitu. Kita kalau misalnya klien sama LDAP itu kita ada settingannya. Kita coba distributed client ya. Nah ini ada randomnya, kita coba di sini kita lihat. Nah ini ada distributed client, kita ikuti tutorialnya. 1, 2 ini tadi kan udah, kita tekan
server settings, munculnya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau nyoba ini sekarang agak sepertinya nggak bisa ya, karena kita perlu satu PC lain yang bertindak sebagai project runtime servernya yang terkonfigurasi distributed server. Jadi kalau satu aja kita nggak bisa coba ini ya, karena dia perlu ada servernya. Jadi kalau misalnya kita setting jadi klien, kita perlu IP address dan port number dari project runtime server yang terkonfigurasi sebagai distributed server. Nah, jadi ini kalau kita baca tutorialnya, kita hanya perlu mengisi di server IP, itu IP yang terkonfigurasi sebagai servernya. Kemudian kita akan atur ke project settings. Kita di project settings itu kita juga isi portnya. Ini ada port numbernya. Kita isi port number di project setting, di communication, kemudian kita bisa isi timeout-nya berapa lama, terus lamanya sinkronisasi, maksudnya frekuensi sinkronisasinya setiap berapa detik dia akan sinkronisasi dengan server. Kemudian ada juga force catch reload, itu misalnya kita bisa kasih teks ya, tipenya boolean atau integer. Kalau yang integer, kalau nggak nilainya 0 berarti dia true ya. Ini ada box status tag. Status tag itu bisa nampilin nilai ya. Kita kasih dia tagnya tipenya integer. Jadi kita bisa lihat status dari security system kita. Karena dia klien, jadi kita bisa lihat statusnya. Kalau 0 itu no catch, 1 update catch, 2 outdated, 3 dan seterusnya sampai 4 ya. Kalau 4 ini dia disconnected from server. Nah, kemudian pada box username dan password kita dapat mengisi akun yang menjadi authorized untuk digunakan log on dalam server. Nah, akun ini harus dibuat dulu di project yang lain. Nah, terus dia harus termasuk dalam grup yang dicentang pilihan enable remote security system dan remote debugging tools. Nanti kita pelajarin lagi di saat mau konfigurasi user ya dan grup. Nah, kalau yang LDAP itu cara settingnya kita hampir mirip sama yang server tadi. Cuma kita perlu mengisi, kalau tadi kan kita isi server IP, nah ini kita isi domain server LDAP-nya. Nah, pada user dan password, kita juga buat user dan password dari akun kredensial untuk memasuki server LDAP. Yang lainnya hampir mirip, itu ada status tag juga, ini, tapi status tag-nya kan agak berbeda ini. Value-nya 0 sampai 6, kalau tadi 0 sampai 4. Oke, sekarang kita coba buka di sini. Ini kan tadi kita bisa isi, kita centang juga. Kemudian server IP ini kita isi yang menjadi servernya ya, server dari sistem kita ini. Tapi ini kan kita belum tahu ya, karena nggak ada yang di setting sebagai distributed server. Jadi coba kita skip dulu ini. Nah, ini tadi force catch reload, kita bisa isi suatu teks yang tipenya integer atau boolean. Nah, jadi kalau dia true, dia akan force catch reload di project kita ini. Nah, status tag kita bisa isi yang integer, nanti kita bisa lihat, kita bisa pantau teksnya itu nilainya berapa. Jadi kita tahu status dari sistemnya ini. Yang LDAP, nah ini status teks. Ini user dan password.
Itu tadi kita bilang yang bisa logon ke LDAP servernya dengan domain, kita bisa isi domain LDAP. Nah, ini kalau kita mau manual konfigurasi, kita bisa lihat di sini. Kalau manual, kita bisa isi server address domain LDAP kita bisa isi server IP. Kemudian kalau misalnya kita pilih simple bind Adam, kita akan mensupport Active Directory Application Mode atau Adam yang untuk melakukan secure binding. Kemudian kita bisa juga centang klik modify pada save rights to server. Kita perlu memberikan informasi kredensial server LDAP. Nah, kemudian kita akan lanjutkan lagi. Jadi kan kalau misalnya kita mau pakai, saya lagi loading. Kita mau pakai yang server tadi, kita di tab communication ini kan ada portnya. Nah, di sini ada banyak remote server, self-sign certificate. Ini timeout ya, misalnya kita lagi mencoba koneksi ke server. Jadi kita akan coba koneksinya itu setelah 3 detik, misalnya belum tersambung, dia akan connection timeout. Jadi dia akan coba koneksikan lagi sesuai dengan settingan yang kita lakukan. Nah, kemudian kita bisa konfigurasi groups. Nah, kalau mau konfigurasi groups ini kita bisa akses dari dua cara ya. Misalnya dari security, ini di global security, kita bisa group properties, kita masukin password yang kita buat untuk security. Nah, ini kita bisa akses group, atau kita bisa juga akses melalui configure ya. Di configure. Nah, ini ada groups, kita tekan user juga gitu ya, bisa lewat user yang di sini ataupun lewat ini user yang di sini. Sekarang kita mau konfigurasi groups. Nah, misalnya kita mau konfigurasi grup apa? Sorry, ini grupnya hilang. Kita login dulu ya. Kita log on dulu, karena tadi aksesnya udah hilang. Anggaran user case. Nah, case tadi kita udah batasi. Kita coba tutorial. Oh, sepertinya tadi itu pas lagi setting kita buat distributed client terus di finish. Jadi hilang settingannya. Sebentar. Kita coba run bisa dulu. Nah, ini kita pakai domain, jadi error dia tadi. Kita lupa ganti, kita buat ke local mode dulu.
Oke. Kita akses groups. Nah, ini grupsnya baru keluar. Kalau kayak sini bisa kita setting ini untuk akun default saja. Misalnya kita mau konfigurasi yang grup tutorial ya. Nah, tadi kan ada dibilang enable remote security system dan remote debugging tools untuk user yang ini ya, untuk grup. Nah, untuk user yang bisa akses domain untuk logon itu, kita perlu centang yang enable remote security system and remote debugging tools, sehingga akun ataupun user dalam grup itu bisa logon nanti ke server yang domainnya yang projectnya settingannya itu distributed client. Jadi akun yang ditugaskan yang ada centangan enable remote security system dan remote debuggingnya ini itu bisa log on ke dalam server. Nah, ini misalnya kita pengen setting ini ini will give full control of the server for user using the remote debugging tools. Oke. Nah, misalnya kita mau settingan yang advance. Nah, di sini kita bisa setting agak banyak nih. Kita bisa setting misalnya minimal untuk passwordnya di grup tersebut, usernya itu harus pakai password berapa karakter minimal. Kemudian misalnya harus pakai spesial karakter itu berapa karakter ini. Terus misalnya harus pakai numeric karakter itu berapa, terus number of alpha itu alfabet ya. Kemudian ada case sensitif. Nah, misalnya kita mencentang case sensitif ini. Nah, kalau misalnya kita centang, itu dia akan menjadi case sensitif ya. Case sensitif itu maksudnya misalnya password kita buat password itu Politeknik misalnya. Politeknik 123. Nah, jadi misalnya kita pas ketik passwordnya itu, pas kita buat passwordnya, kita ketik Politeknik itu P-nya besar. Nah, jadi pada saat kita masukin nanti passwordnya, misalnya kita masukin passwordnya Politeknik 123, tapi P-nya kecil. Kalau case sensitif ini kita centang, dia itu nggak bisa login. Tapi kalau kita nggak centang, huruf besar dan huruf kecil itu dianggap sama. Nah, kalau case sensitif, huruf besar dan huruf kecil dianggap berbeda gitu. Nah, password aging ini berapa lama passwordnya itu berlaku. Misalnya kita untuk yang tadi user si tutorial Ricky tadi kita buat usernya misalnya, nah kita isi dia 14 hari gitu. Jadi setiap 14 hari passwordnya itu akan expire dan dia akan minta ganti password. Jadi usernya harus ganti passwordnya setiap 14 hari gitu. Nah, signature timeout ini kalau misalnya kita mau setting, kita bisa baca di sini. Nah, timeout itu berapa lama itu signature-nya timeout. Kita setting berapa menit, satuannya menit. Kemudian atau log off atau log up. Nah, kalau misalnya log off itu kita ada berapa mode ya. Ini misalnya kita buat 30 menit gitu. Nah, jadi dia akan log off setelah 30 menit. 30 menit dihitung dari mana? Ini ada dua. Ada counting from log on,
ada counting from user last action. Kita katakan misalnya jam 12 itu saya login. Kalau settingannya dipilih from log on, maka 12.30 itu apapun yang terjadi saya akan langsung otomatis log off. Karena dia 30 menit. 12 jam 12 login, 12.30 pasti log off. Nah, kalau misalnya kita hitungnya itu dari user last action, misalnya saya login, terus saya klik-klik, saya operasikan gitu. Misalnya terakhir kali saya melakukan aksi di dalam project tersebut jam 1, maka jam 1.30 baru saya log off. Saya loginnya jam 12, terakhir kali saya melakukan aksi di project tersebut jam 1, maka jam 1.30 baru saya log off gitu ya. Kalau kita isi 0, dia nggak ada auto log off ya. Terus auto log up ini kalau misalnya kita enable, itu misalnya kita ini bisa berapa kali invalid attempts. Misalnya saya masukin username saya nih tutorial Ricky gitu. Terus saya salah password. Misalnya kita isi ini 3 kali, terus ini di enable. Misalnya ini 3 kali, terus ini di enable. Nah, misalnya setelah 3 kali saya coba, ini misalnya 15 menit. Misalnya setelah 3 kali saya salah password, akun saya itu terkunci dulu. 15 menit kemudian baru bisa dicoba lagi. Jadi seperti itu ya. Kita close. Ini kalau kita mau delete misalnya, saya buat sembarang dulu. Nih, misalnya kita mau delete, kita pilih dulu. Kita pilih HJH ini, kita delete. Hilang grupnya itu. Misalnya tadi 1 sampai 15 ya, kita mau reset ini account Ghost-nya. Nah, kalau reset itu dia ke default rights. Nah, default rights kita buat ini sampai 50 gitu. Nah, default rights sekarang ini 50. Tadi guys, kita coba reset lagi. Nah, ini ikut ke 50 dia jadinya. Oke, sekarang kita close. Sekarang kita lanjut, kita coba akses user. Password. Ini kita bisa settings. Kalau setting, ini tadi kita bisa mau masukin ke grup mana. Terus kalau misalnya mau buat password baru juga bisa. Kemudian ini ada 2 centangan, ada user is block, ada runtime user. Misalnya ini kita centang, jadi itu usernya jadi di block ya. Kalau mau unblock, kita tinggal unblock saja. Kita tinggal nggak centang aja, dia udah ter-unblock. Nah, ada cara log on atau log off. Nah, ini kita bisa log on ya. Kalau mau log on itu lewat sini. Di project ini di project. Project terus ini project log on. Kita tinggal masukin. Kalau sekarang kan user itu guest. Tutorial wiki. Masukin passwordnya. Nah, ini sekarang kan usernya tutorial wiki. Kalau misalnya kita mau masuk guest, kita tinggal ketik guest terus sorry.
Setelah kita tekan log off, kita kembali ke gas. Misalnya kita mau masuk ke engineering Ricky. Passwordnya. Oh, user sedang diblok. Ternyata engineering Ricky sedang diblok. Kita configure dulu. Kita mau unblock user. User sedang diblok. Kita unblock dia. Kita nggak centangin aja ininya. Kita coba login. Log on ya. Login, log on. Kita masukin passwordnya. Salah password. Kalau salah password dia nggak bisa ya. Nah, sekarang sudah masuk ke engineering Ricky. Kemudian kita lanjutkan. Kita mau kasih password ke project files. Jadi ngasih password ke project files ini ada dua cara ya, bukan dua cara sih, ada dua tipe. Kita mau kasih ke satu project file saja atau kita mau kasih ke satu password itu untuk semuanya gitu. Nah, misalnya kita mau kasih password ke satu project file aja nih. Kita ke project file, misalnya ke file header. Ini kita set password protection-nya. Password protection-nya, misalnya kita mau passwordnya itu, kita masukin passwordnya. Ini kita save dulu ya. Kita buka lagi. Tadi yang kita kasih password. Ini kan nggak kita kasih password. Nah, kita kalau mau buka header ini sekarang pakai password. Passwordnya baru muncul. Nah, kalau kita mau hilangin passwordnya, kita ini tadi, ini kita password protection, kita nggak usah isi passwordnya terus, udah oke gitu. Ini nggak ada password lagi. Kita coba buka lagi. Nah, ini nggak ada password lagi. Nah, kemudian kita misalnya mau kasih password untuk semua file gitu ya. Kita itu cukup ke mana ya? Ke home, terus kita klik verify. Nah, kita bisa di sini set password for all files. Misalnya garam password itu kan nggak ada. Jadi kita new password, kita masukin new password. Kita jangan sampai lupa passwordnya, nanti nggak bisa buka. Nah, kita harus masukin password tadi. Nah, semua file sekarang ada passwordnya. Gak bisa dibuka. Tapi kalau kita udah masukin passwordnya, kita udah bisa buka terus nih. Udah kita kasih password, bisa kita buka.
Kita mau hilangin nih sekarang. Kita mau hilangin. Kita isi dulu current passwordnya. Terus kita oke. Nah, itu sekarang nggak ada password lagi semuanya. Ini tadi home sama screen kan kita belum masukin password. Sekarang nggak ada lagi passwordnya. Kemudian untuk webtin client, kita coba setting webtin client. Nah, untuk webtin client ini pakai NT web server. Kita coba ya. Ini kita coba yang pakai local loopback misalnya. Kita lanjut untuk webtin client di project, terus web. Nah, ini ada data server IP address, itu misalnya kita bisa kosongin aja itu. Kalau kita kosongin nanti dia otomatis, secara otomatis dia akan isi IP servernya. Kalau kita kosongin biasa dia akan isi IP server dari komputer kita ya, komputer yang kita pakai sekarang ini IP address-nya berapa. Kemudian kita bisa auto screen scaling ini biar nanti screen-nya diskalakan sesuai dengan layarnya nanti. Ini kita lihat tutorialnya sedikit ya. Nah, kita bisa klik advance. Ini secondary data IP address. Kalau misalnya IP address yang pertama itu gagal, kita bisa backup-nya kita ngubungin kemana. Gitu. Nah, web tunneling gateway ini juga bisa kita centang nantinya timeout for switching stations. Ini stasiun berapa untuk kalau timeout itu switch-nya ke mana port stationnya. Kemudian di IP security, ini kalau kita enable, kita bisa setting IP address-nya itu range-nya dari berapa sampai berapa yang bisa akses webtin client ini. Kalau kita enable nanti bisa kita atur. Ini kita nggak usah atur dulu. Kemudian oke. Kemudian kita harus setting teks yang ada di dalam sini. Project text. Nah, ini kita harus setting nih. Kalau lokal, nanti di webtin client dia nggak bisa dilihat dan nggak bisa diakses. Jadi kita perlu setting dia jadi server ya. Kalau misalnya kita ingin dia ditampilin nanti di webtin clientnya kita. Ini udah di server nih. Nah, kita isi value-nya dulu. Tutorial. Ini security group kita tidak diizinkan, kita configure dulu sebentar. Saya sekarang lagi log on di akun siapa? Oh, di guest. Kita izinkan dulu dia. Groups guest. Database by right. Oke, sekarang kita bisa masukin tutorial.
Ini sudah di setting sepertinya. Sampai 55. Nanti bisa kita coba pas running ya. Nah, tadi itu di setting untuk di project runtime. Kemudian kita harus simpan dia dalam bentuk HTML. Publish, save all as HTML. Tapi kita tadi sudah setting startup. Screen mana yang menjadi startup screen? Kita setting dulu set as startup. Kita jadikan header aja ya sebagai startupnya. Kemudian kita publish, save all as HTML. Sudah selesai, kita cari dulu di mana disimpan tadi. Kemudian kita buka file di mana disimpan. Ini saya simpan di Documents, di Indosoft, terus di folder Active Object ya. Waktu itu saya lagi buat ikut-ikut belajar tentang Active Object. Jadi ini saya buat sekalian jadi projectnya. Ini ada di web ya, ini ada startup, screen 1, navigator, ini tadi udah diubah jadi HTML. Nah, sekarang kita perlu, seperti di tutorial ya, setelah kita udah save as HTML, kita perlu install anti-web server. Itu kita bisa cari di folder Indosoft itu. Kita cari, kita copy ke dalam folder web yang udah kita copy ke sini nanti. Itu ada di Windows, bin NT, ups, kelewatan. Nah, ini kita copy anti-web server ini. Sorry. Copy ke dalam web. Nah, sekarang kita coba kita ini, sebelumnya kita coba verify dulu ya. Ini kita coba. Sekarang listen masih fail. Kita kalau listen fail, berarti ini belum oke. Sebentar saya setting lagi. Jadi ini listen fail. Ini karena tadi saya ini internet IIS masih jalan tadi. Terus habis di
habis nggak dicentang dia minta restart dulu untuk aktifin settingan yang udah diubah. Eee, Kita coba restart dulu ya. Untuk video selanjutnya nanti akan dilanjut setelah saya restart, komputer ini.